Oke, boleh di next. Nah, ini ada sedikit portofolio aku di perlombaan-perlombaan. Yang pertama itu dari sebelah pojok kiri, itu ada perlombaan dari International Youth Robotic Competition di Korea, tanggal 21 sampai 23 Agustus tahun 2021 yang lalu. Dan yang kedua itu ada surat pernyataan validasi tentang lomba aku yang pertama. Dan yang ketiga, yang baru banget di tahun ini, ada lomba web development front end developer competition yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta atau yang biasa disingkat UMJ. Oke, itu dia portofolio singkat aku. Sekarang kita next. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke topik utama kita, operator logika dan pengulangan, kita bakal bahas singkat dua topik, yaitu dasar pemrograman, tipe data, dan variabel. Baru kita masuk ke topik utama kita, operator logika dan pengulangan. Boleh di next. Nah, ini dia pondasi awal kita, eh, pengantar algoritma dan pemrograman. Pasti sekarang kalian udah nggak asing sama yang namanya algoritma dan pemrograman. Definisi algoritma sendiri adalah sebuah urutan langkah-langkah yang logis untuk sebuah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Urutan yang logis itu digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan masalah. Dan pemrograman adalah sebuah perwujudan atau implementasi dari langkah-langkah atau algoritma yang tadi kita tulis dalam bahasa tertentu. Nah, ciri-ciri penting algoritma itu memiliki adanya input, terus adanya proses, output, serta penulisan atau tujuan yang jelas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah efektif dan efisien. Dan yang ini ada beberapa paradigma tentang pemrograman. Yang pertama ada paradigma prosedural, paradigma fungsional, paradigma deklaratif. Dan di notes ini, tiga bagian penting pada pemrograman prosedural yaitu adanya input, proses, output. Oh iya, aku lupa ngasih tahu nih, kalau misalnya pemrograman itu, ciri algoritma itu bisa kita tulis dalam bahasa seperti kayak kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kalian pasti udah pada nggak asing lagi dengan yang namanya flowchart dan pseudocode. Tapi kita nggak akan berlama-lama di sini. Jadi karena waktu yang terbatas, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke variabel dan tipe data. Variabel adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah data yang nilai atau isinya dapat berubah selama eksekusi program. Setiap variabel memiliki tipe data yang mendefinisikan jenis data yang dapat disampaikan oleh variabel tersebut. Jadi, ibaratnya, variabel ini adalah tempat atau wadah, dan tipe data adalah barangnya, dan nilai atau value adalah berapa banyak si barangnya tersebut. Kita next, boleh di next. Sekarang kita masuk ke tipe data atau data type. Tipe data atau data type adalah klasifikasi nilai untuk suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data tanpa menghasilkan output error. Nah, contoh ini kita pengen mendeklarasikan sebuah umur bernilai 30. Jadi, integernya ini adalah tipe data, umurnya ini adalah sebuah Jadi kalau dibaca, variabel umur memiliki tipe data integer dan bernilai 30. Oke. Nah, di sini ada notes pentingnya memilih tipe data yang dapat membantu efisiensi program. Apa sih maksudnya memilih tipe data yang tepat? Karena tipe data itu ada dua, tipe data numerik sama tipe data karakter. Integer ini masuknya ke tipe data numerik. Tapi selain integer, ada juga seperti short in, long in, unsigned in, dan masing-masing itu punya besaran memori atau range-nya tersendiri. Jadi kita harus gunakan tipe data yang tepat supaya program kita nggak lemot atau bisa dibilang nge-lag gitu. Oke, boleh di next. Operator. Sekarang kita udah mulai masuk ke operator. Operator merupakan simbol atau kata yang dapat digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi.
seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu peubah, membandingkan dua buah nilai, dan lain sebagainya. Operator dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Ada operator binary, ada operator unary. Operator binary dapat dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama itu ada operator aritmatika, operator logika, operator relasional, dan operator bitwise. Oke, boleh di next. Oh, nggak dia aku lah. Nah, sekarang kita masuk ke operator aritmatika. Apa sih operator aritmatika? Operator aritmatika adalah operator yang bekerja dengan dua operan atau operator biner dan digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Ini adalah contoh operator aritmatika. Mungkin aku akan demonstrasiin sedikit apa itu operator aritmatika. Bentar. Oke, ini kita udah masuk ke code blocks atau text editornya. Sekarang kita pengen operator aritmatika. Nah, aku udah buat tadi programnya. Jadi, yang pertama itu ada include stdioh. Pasti kalian kalau misalnya menggunakan C, udah nggak asing sama namanya include stdioh. stdioh. Itu kepanjangannya adalah standar dasar input output header. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan C, harus ada include-nya ini. Kalau misalnya nggak bisa, nanti program kita nggak akan bisa jalan. Yang kedua, ada integer main. Integer main ini sebagai metode main. Di dalam metode main ini, baru kita mendeklarasikan kode-kode yang bakal kita jalanin. Seperti ini, integer, tipe data integer, bernama variabel A, memiliki nilai 10, dan variabel B memiliki nilai 3. Dan kita buat lagi deklarasi barunya, integer, bernama variabel penjumlahan, dan value-nya itu mengambil dari si 10 dan si 3. Jadi kita nggak usah perlu masukin lagi angka lagi. Jadi kita tinggal panggil aja variabelnya. Dan ini printf adalah untuk mencetaknya, untuk mencetak ke layar atau ke command prompt kalian. Jadi printf %d, %d ini adalah aku bilangnya simbol pengambil data, simbol pengambil data. Tapi kalau di bahasa pemrogramnya specifier atau apa gitu aku lupa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan integer, kita harus pakai simbol pengambil datanya ini %d. Kalau misalnya kita pakai float, tipe data float, kita bakal ngambilnya f, %f. Jadi float itu buat pecahan seperti kayak 3,14 yang belakang-belakang gitu, yang desimal. Dan koma penjumlahan. Penjumlahan ini adalah nama variabel yang hasil dari A plus B. Jadi ketika kita running, sebentar. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah langsung 13 karena langsung dari penjumlahan kita tanpa mendeklarasikan apa-apa lagi. Oke. Mungkin segitu aja singkat dari demo operator aritmatika. Tapi kalau misalnya kita mau mendeklarasikan sebuah kalimat lagi supaya biar lebih jelas, kita bisa menambahkan ini adalah hasil dari penjumlahan. Kita bisa running. Oke, kita sudah running. Oke, ini hasilnya udah keluar. Ini adalah hasil dari penjumlahan A plus B yang hasilnya adalah 13. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya.
Ini operator. Boleh di next. Tadi operator aritmatika sudah. Nah, ini hasil demonstrasi lagi. Kalau misalnya kita pengen panjangin lagi. Integer pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Seperti biasa, karena integer, jadi kita ambil tipe datanya itu adalah persen D. Dan slash n. Slash n ini adalah menunjukkan line baru. Jadi kalau misalnya kita enggak menggunakan slash n, pasti angkanya bakal ke samping sebuah, tidak ke bawah. Seperti itu. Oke, boleh di next. Oh, share screen outputnya nggak muncul ya? Oke, bentar-bentar. Berarti aku demoin ulang ya dari yang operator aritmatika. Sorry, sorry. Oke, sebentar. Nah, ini tadi kita udah sampai sini ya. Jadi integer itu adalah tipe data, A adalah nama variabel, 10 adalah value atau nilainya, dan integer penjumlahan ini adalah hasil dari yang kita mau, A plus B, dan tipe data yang kita ambil karena kita pakai integer, jadi yang kita panggil persen %D. Dan ini memanggil variabel yang ada hasil yang kita mau biar jadi hasil. Ini bisa aja kita ganti jadi hasil nama variabel karena nama variabel itu bebas. Yang penting kita ada sesuai aturan nama variabelnya itu. Penamaan variabel. Nah, kita running. Oh, sorry. Ini lupa diganti. Jadi kalau misalnya kita ganti nama variabel yang di atas, kita harus ganti yang di sininya juga supaya kita panggil hasilnya. Bentar. Lagi running. Nah, ini dia outputnya. Ini adalah hasil dari penjumlahan yang hasil dari penjumlahan A plus B sama dengan 13. Gitu guys. Oke, cukup di sini aku top screen ya. Hmm. Oke, lanjut aja. Hmm. Operator unary. Oke, operator unary tadi kita belum bahas. Bentar. Operator unary. Operator unary adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika yang hanya melibatkan satu buah operan. Operator unary ini jadi sekilas mirip dengan operator aritmatika tadi, tapi ini beda karena operator aritmatika memiliki dua nilai atau dua operan dan operator unary hanya memiliki satu operan. Uh, Boleh di next Kak? Setelahnya ada code-nya. Nah, ini dia code dari operator unary. Integer main, integer x. Jadi, kita mendeklarasikan variabel x bertipe data integer bernilai 5, tapi di bawahnya itu kita tidak mendeklarasikan lagi angka baru atau nama variabel baru. Jadi kita x kita ambil sama dengan x plus 10. Jadi yang baru ini adalah angkanya. Jadi kita langsung ditambahin 10 gitu. Terus yang bawah ini adalah integer y. Kita mendeklarasikan variabel baru dan menghasilkan value mengembalikan sebuah nilai atau operan dari si x. Jadi yang awalnya x-nya 5 ditambah 10, nanti kalau kita panggil si variabel y akan menghasilkan nilai yang kebalikannya atau negasi disebutnya. Yang bakal menghasilkan 15. Min 15. Oke, kita demoin ya. Sebentar. Lihat code-nya dulu. Operator aritmatika. Integer. Ada nggak ya?
Oke, nggak ada. Berarti operator unary. Kita deklarasikan sebuah variabel integer kita mendeklarasikan variabel sebuah integer x tadi berapa sama dengan 5 dan kita deklarasiin si x-nya lagi kita ambil terus kita kasih nilai sama dengan x plus 10. Jangan lupa titik 2 koma ya guys. Nah, ini kita print si x print x persen d koma x. Coba kita running dulu ke jalan. Oke, jalan 15. Sekarang kita mau ubah jadi ke negasi. Berarti kita deklarasin variabel baru, integer bervariabel y, terus kita negasiin sama dengan berarti min x yang agar hasilnya itu menjadi min x. Terus kita panggil lagi variabelnya, duplikat aja. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau misalnya kita nggak menggunakan slice n, kalau kita nggak menggunakan slice n, maka hasilnya akan, oh ya sebentar, belum di x. Sorry, salah manggil variabel. Harusnya kita panggil si y. Y. Oke, sudah. Kita running. Bentar lagi running. Nah, ini perbedaan kalau misalnya kita nggak pakai slice n. Jadi outputnya bakal lari ke samping, nggak bikin line baru. Jadi aturan integer yang kita panggil yang pertama x itu adalah hasilnya 15. Dan yang kedua adalah hasilnya min 15. Tapi karena dia ke samping, jadi seolah-olah 15 dikurang 15. Coba kita sekarang gunakan slice n. Slice n, kita tambahin slice n. Setelah itu kita running. Ntar lagi running. Nah, ini dia hasilnya. Dari output yang pertama, dari si variabel yang kita panggil si x adalah 15 dan si y adalah 15 karena kita negasiin menjadi min x. Oke. Gitu guys. Oke, aku stop share ya. Boleh di-share lagi PPT-ku, Pak? Oke, tadi kita udah sampai operator unary, boleh di next. Nah, ini dia operator logika. Jadi, operator logika ini adalah digunakan dalam operasi yang hanya dapat menghasilkan nilai benar, true, dan false. Nilai seperti ini disebut dengan nilai boolean. Jadi, true, false itu adalah nilai boolean. Nggak akan ada output lain selain true, false. Gitu. Jadi, dan di operator logika ini adalah konsepnya, kita masing-masing memiliki kata kunci yang itu yang adalah jika operator n hanya bisa menghasilkan true jika kedua operan bernilai true, selain itu false. Jadi logika n ini bakalan jadi false ketika di operan 1 atau operan 2-nya ada false.
Kayak gitu. Seperti yang kita lihat contohnya nih di operan 1 yang pertama ada true dan true. Maka hasilnya itu yang operator N yang ada simbol dan 2 itu hasilnya true. Tapi kita lihat di contoh yang bawahnya yang kedua ada true dan false. Maka hasilnya bakalan false karena udah pasti kalau misalnya logika N ada false bakalan hasilnya false. Nah, bawahnya juga sama karena operan 1 ada false, operan 2-nya true, maka hasilnya false. Logika. Nah, sekarang kita udah masuk ke logika OR atau logika yang simbolnya itu kayak ini apa lambang pipa. Kalau di keyboard itu ada di atas enter dia posisinya. Oh iya, sorry ya guys, lupa tadi outputnya belum ketampil, nggak di share screen semua berarti tadi. Sorry ya, berarti kita ulang lagi deh dari yang operator. Dari operator unary Kak berarti. Dari source code aja. Nah, dari source code ya. Sebentar. Aku berarti share full. Ini dia. Nah, jadi kita ulang lagi tanpa menggunakan slice n dan slice n. Ini adalah operator unary, di mana ini adalah operator unary, tapi aku pakai di file operator aritmatika ya. Jadi operator unary itu hanya satu operan. Misalnya kita pertama deklarasiin integer x sama dengan 5, dan kita panggilnya itu si x ditambah 10. Jadi kita nggak deklarasiin variabel baru, misalnya kayak tadi y sama dengan 10, kita nggak deklarasiin itu. Jadi kita langsung deklarasiin si x, kita panggil, ditambah langsung sama angka, ditambah 10, dan kita deklarasiin variabel baru, si integer ini, integer bernama variabel y, bertipe data integer, bernama variabel y, menghasilkan value yang itu adalah negasi dari si x. Jadi si x ini dijumlah dulu, x pertama 5, terus deklarasiin variabel x baru, x ditambah 10, yang hasilnya ada 15. Ketika kita panggil si x ini, maka menghasilkan output 15. Dan si y ini menghasilkan output negasi dari si x, atau kebalikannya dari si x. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kita running, tapi tanpa menggunakan slice n. Ini aku coba running ya. Bentar lagi running. Nah, ini dia hasilnya kalau kita menggunakan slice n. Yang dimana slice n itu adalah membuat line baru, atau kalau kita mengetik di Word, itu adalah slice n-nya adalah enter. Seperti fungsi enter. Jadi kita meng-enter ke bawah. Nah, karena kita nggak menggunakan slice n, jadi seolah-olah si x ini adalah 15 yang pertama, variabel 15. Yang kedua adalah y itu kan, yang kita panggilkan integer si variabel y. Dan menghasilkan min x atau negasi dari x, jadi min 5, min 15. Tapi seolah-olah ini adalah 15 dikurang 15 karena nggak menggunakan slice n. Sekarang kita coba running menggunakan slice n. Slice n. Slice n. Beda ya guys, simbol slice-nya itu yang geser ke samping gini, bukan yang atau, bukan yang garis ke atau gitu. Nanti bakalan beda. Nah, ini dia hasilnya kita menggunakan slice n. Jadi menghasilkan newline atau enter di hasil operator CMD-nya ini. Oke. Sudah, aku stop share ya. Udah. Nah, tadi kita sampai mana operator unary? Oke, sekarang sampai operator logika ya. Operator logika. Operator logika itu seperti yang tadi aku bilang, si logika n ini yang menghasilkan, yang memiliki simbol dan, tapi yang dan 2,
gitu, dia memiliki arti kalau misalnya salah satunya false, dia bakal ngehasilin false. Itu ya guys kata kuncinya. Kalau misalnya salah satu false, bakal ngehasilin false. Nah, sekarang logika OR. Logika OR itu, kalau salah satunya true, dia bakal ngasilin true. Kalau salah satunya true, bakal ngasilin true. Kayak gitu. Jadi kayak kita lihat contoh di sini operan satu yang paling atas true dan true di operator AND menghasilkan true karena true dan true. Operator 2 true dan false menghasilkan false karena salah satunya itu ada false. Nah, seterusnya sampai bawah. Tapi di sini ada kalau kalian lihat nanti deh. Misalnya kita sekarang masuk ke logika OR. Logika OR itu memiliki kata kunci kalau misalnya keduanya menghasilkan kedua operan memiliki nilai false, dia baru false. Kalau misalnya salah satunya ada true, dia bakal jadi true. Itu untuk operator OR. Jadi kita lihat contoh yang kedua, true dan false. Dan hasil OR-nya itu yang hasilnya garis lurus yang gini nih. Kita lihatnya di garis yang lurus gitu. Yang menghasilkan true. Karena true dan false menghasilkan true. Dan false dan true karena ada true di operan 2 menghasilkan true. Dan false maka menghasilkan false. Nah, sekarang logika not atau ingkaran. Menurut aku ini logika yang paling gampang, not atau ingkaran. Karena kita kata kuncinya adalah kebalikan dari si operan tersebut. Misalnya, operan satunya true, berarti si not satunya atau ingkaran satunya adalah false. Operan 2 juga begitu. Kalau operan 2-nya true, di not atau ingkaran 2-nya adalah false. Seterusnya begitu sampai bawah. Tapi ada kesalahan di sini nih. Di operator yang operan kedua di yang contoh ketiga di situ ada operan keduanya adalah true tapi menghasilkan ingkaran atau not 2-nya adalah true yang dimana seharusnya false. Itu salah ya guys, jadi harusnya itu false. Dan yang bawah kalau misalnya false seperti sama logika, kalau menggunakan logika not atau ingkaran, kalau operan satunya false, operan 2-nya pasti true. Operan 2-nya false, pasti operan 2-nya true. Jadi kebalikannya kalau operator logika itu patokannya. Oke, boleh di next, Kak. Oke. Ini adalah source code atau kode kodenya. Kode contoh soal aku sih di D3. Itu contohnya. Sebentar. Ulangan operator kita lihat dulu. Udah masukin belum ya? Oke, belum. Kita next aja dulu untuk yang ini, Kak. Nanti kalau misalnya mau didemonstrasiin di paling belakang. Oke, sekarang kita masuk ke loop atau pengulangan. Loop adalah sebuah konsep dasar di dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan sekelompok pernyataan berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ada 4 macam bentuk perulangan pada C. Secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop atau uncounted loop. Perbedaannya adalah counted loop itu merupakan perulangan yang jelas dan sudah tahu banyak kalinya kita perulangannya. Dan sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Contoh perulangan counted loop adalah perulangan for. Perulangan uncounted loop adalah perulangan while dan do while. Oke, kita akan bahas satu-satu ya guys. Boleh di next, Kak? Nah, sekarang kita lihat perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Di sini sekarang kita lihat flowchart paling hanya untuk start and end atau mulai dan selesai. Dan yang kedua itu ada simbol persegi panjang. Ya, itu adalah simbol proses atau pengolahan data. Yang ketiga itu ada decision atau simbol perbandingan. Ya, ini simbol yang true false, yang iya atau tidak, simbol boolean. Bisa dibilang kayak gitu. Gunanya itu untuk menanyakan isi jawabannya itu iya atau tidak untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika tidak, kalau lihat yang di sini, jika tidak maka program selesai. Jika iya, maka dia bakal ngeprint atau menjalankan perintah yang di bawahnya.
Oke, yang di print I ini namanya simbol itu bentuknya jajar genjang. Itu adalah simbol untuk input dan output. Jadi cara baca flowchartnya adalah pertama itu mulai, terus lanjut dengan hitungan awal yang dimulai hitungan awalnya dimulai dari 0, terus masuk ke decision, apakah 0 kurang dari 10? Karena 0 kurang dari 10, maka jawabannya iya. Jadi dia ngeprint ke bawah, lanjut ke bawah. Dan I++ atau increment itu adalah artinya I ditambah 1 atau si 0 ini ditambah 1. Kalau I++ itu udah pasti I ditambah 1. Nah, setelah itu next I, jadi next I-nya ini adalah hasil si I tadi ditambah 1. Berarti next I-nya ini adalah 1. Terus dia naik ke atas lagi, looping namanya. Berarti I-nya ini bukan 0 lagi sekarang karena udah punya nilai 1. Berarti ditanya lagi, apakah I kurang dari 10? Karena iya. Jadi jawabannya print I. Jadi jawabannya print I. Terus dia bakal jalanin perintah yang bawahnya seperti kayak tadi, ngulang lagi sampai hasilnya itu 9. Karena kalau misalnya hasilnya 10 itu kan udah bukan kurang lagi, itu kan sama dengan. Jadi 9 itu nggak akan ke print dan masuknya ke tidak. Jadi program akan end atau selesai. Kayak gitu guys. Boleh di next Kak? Nah, sekarang kita masuk ke source code-nya atau kodenya. Jadi, di pengulangan for itu ada 3 aturan di dalamnya. For yang pertama yang berisi nilai I sama dengan 0, itu adalah kapan hitungannya akan dimulai. Dan yang kedua itu adalah I kurang dari 10, itu adalah kapan hitungannya akan diselesaikan atau berhenti. Dan yang ketiga itu adalah I++, yang bagaimana kondisi di setiap pengulangannya. Jadi kita baca gini, for in I sama dengan 0, apakah jika I dimulai pertama itu I sama dengan 0, jika I kurang dari 10, maka print atau lakukan yang ada di dalam tanda kurawal ini. Print F perulangan ke I plus N sama dengan plus I plus N, koma, variabel. Jadi kita panggil si variabel ini I. Jadi kita panggil nama variabelnya seperti tadi. Kayak gitu. Oke, boleh di next, Kak? Nah, ini sekarang perulangan while. Itu aku dapat gambarnya dari petani kode di Instagram. Terus perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Nanti bakal ada perbedaannya di sebelahnya. Boleh di next, Kak? Nah, sekarang kita masuk ke flowchart pengulangan while. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Bentuk flowchartnya sama seperti flowchart for. Jadi sama aja seperti flowchart for, tapi pengulangan while itu mengecek dulu apa sama aja sih sebenarnya. Cuman dia tuh apa ya? Boleh di next aja biar kita lihat di code-nya, di source code-nya. Nah, ini dia code-nya. Jadi kita deklarasiin dulu si variabel ulangi ini bernilai Y. Jika user, misalkan kita kan nanti kan ditanya, pertama kan print F. Apakah kamu mau mengulang? Terus misalnya jawaban kita T atau false dari si jawaban yang kita udah deklarasiin. Karena kan kita pengennya ulangi itu harus jawab Y baru program selesai. Jadi dia nggak akan selesai kalau kita sebagai user bakal nginput T, T, T terus itu nggak bakal selesai dan bakal masuk ke dalam integer counter yang menghasilkan nilai atau hitungan. Jadi kalau misalnya pertama kita, apakah kamu mau mengulang? Terus kita jawab tidak, maka hasilnya bakalan langsung ditanya lagi. Dia bakal ngelooping lagi. Apakah kamu mengulang? Tidak, tapi udah masuk ke dalam hitungan pengulangan. Yang nanti bakalan aku demonstrasiin kodenya. Boleh di next, Kak? Nah, ini dia program while. Kita perhatikan di bagian while-nya ini. Program akan terus melakukan perulangan atau loop ketika jawaban dari keyboard atau user dari kita menjawab Y. Program akan berhenti ketika jawaban false atau user menjawab T. Dan counter plus ini ambil nilai dari si variabel counter yang di atas. Jadi akan ditambahkan setelah program menjawab Y dan simpan hasil penambahannya lalu dikembalikan ke counter.
Kayak gitu. Aku bakal coba demonstrasiin sedikit ya sebentar. Pengulangan for pengulangan while. Oke, aku share screen dulu. Share screen. Nah, ini dia yang tadi code-nya aku tulis. Jadi pertama, kita char ulangi Y. Jadi kita deklarasiin variabel ulangi bertipe data char. Nah, char ini yang tadi aku bilang, dia variabel atau dia tipe data yang tipe datanya karakter. Jadi si variabel ini hanya mengambil satu karakter tunggal atau satu huruf doang. Kayak gitu. Dan di pertamanya itu kita ditanya, print apakah kamu mau mengulang? Jika jika iya, maka program akan terus ngelooping, maka akan terus mengulang. Dan jika tidak, maka tidak akan diulang atau program langsung end. Kita demonstrasiin. Sebentar, lagi running. Nah, ini kita pertama ditanya, apakah kamu mau ngulang? Misalnya kita jawab iya, maka jawabannya adalah true. Jadi dia bakal ditanya lagi, apakah kamu mau ngulang? Kita jawab iya lagi, maka akan true. Tapi ini sudah masuk ke dalam hitungan yang dimana kalau while itu dia menghitung hanya setelah kita jawabnya. Jadi pertanyaan pertama nggak dihitung. Jadi ketika kita jawab tidak, maka perulangan yang akan dihitung kita hanya ngulangin sebanyak 2 kali. Kayak gitu. Beda sama do while. Nanti bakalan di next ini bakalan ada do while. Oke, seperti itu. Aku stop share ya. Oke, boleh di-share screen lagi Kak PPT ku? Oke, makasih Kaisa. Sekarang kita masuk ke Oke, boleh di next Kak. Kita masuk ke perulangan do while. Ini dia perbedaannya while dengan do while. Jadi perulangan do while adalah sama seperti pengulangan while dalam flowchartnya. Perbedaannya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung si while-nya ini. Jadi perulangan duel itu akan ngecek kondisi di belakang yang pertama itu sebelum mengulang, dan yang sesudah mengulangnya sudah pasti akan dihitung, sedangkan si while yang tadi akan mengecek kondisi yang hanya di depannya aja. Jadi yang di pertanyaan pertama dia nggak ngecek sebagai hitungan pengulangan. Aku bakal demonstrasiin lagi program yang duel. Sebentar. Oke, aku share screen. Nah, ini dia program pengulangan duel. Jadi yang pertama itu dia ada do dulu. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dulu. Apakah kamu mau mengulang? Jika jawab ya, dia bakalan terus mengulang. Tapi udah kehitung dalam pengulangan. Kalau yang tadi kan enggak. Apakah kamu mau mengulang? Ya. Apakah kamu mau mengulang? Tidak. Jika tidak, berarti itu hanya dihitung 2 kali pengulangan. Beda dengan duel. Seperti ini. Bentar lagi running. Oke. Ini adalah perbedaannya jika kita langsung menjawab tidak. Jadi misalnya kita langsung jawab tidak, maka program sudah ngitung, kita udah ngulang sebanyak 1 kali. Nah, itu dia perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalnya kita jawab, apakah kamu mau mengulang? Jika jawab ya, maka bakalan terus mengulang. Sama seperti while. Perbedaannya adalah dia nggak ngebaca duluan si program yang pertanyaan awalnya ini. Kayak gitu, guys. Oke, aku stop share. Boleh di next, Kak? Bisa di link ya?
Oke, thank you. Selebihnya aku balikin ke Kak Yesa dan ke Bang Fatih selaku moderator. Oke, terima kasih Gaji atas pemaparan materinya yang keren banget yang udah dipaparin barusan. Sekarang jelasin sama Gaji tadi buat teman-teman yang mau tanya boleh raise hand atau bertanya di kolom chat ya. Oke, udah ada yang nanya nih Kak Gozi dari kolom chat. Pertanyaan dari Airel Adrivano. Tanyanya, Kak, izin tanya untuk operasi matematika itu tetap sesuai prioritas atau dari kiri ke kanan? Boleh langsung dijawab aja Kak Gozi. Gimana Kak? Maaf, boleh diulang? Oke, pertanyaannya, untuk operasi matematika itu tetap Ah, sesuai prioritas atau dari kiri ke kanan? Untuk operasi matematika. Jadi operasi matematika itu tetap program itu selalu ngebaca dari atas ke bawah, kecuali yang tadi for tadi. Jadi kayak pengulangan baru dia bakal ngulangin lagi. Tapi kalau misalnya kayak operasi aritmatika itu semua program bakal ngaca kode dari atas ke bawah. Kecuali ada kayak sama sih, sama juga. Kalau Java nanti kita masih di semester 2. Oke. Itu sih Kak jawaban aku. Oke, semoga menjawab ya Airel Adrivano. Selanjutnya udah ada yang raise hand nih, boleh langsung disebutin aja pertanyaannya. Hmm, dari mana dulu ya Kak? Dari Indah Farida dulu deh. Langsung aja bagian pertanyaannya. Oke, apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke, sebelumnya maaf nggak bisa hidupkan kamera karena lagi kondisi nggak mendukung. Aku mau nanya di bagian flowchart-nya nih. Kalau tadi Mm-mm. kan ada yang apakah I kurang dari 10 ini? Itu kan ada instruksi tidak atau ya. Nah, kadang aku ngelihat di flowchart itu ada dia yang nggak ada kondisi ya atau tidaknya langsung kayak programnya itu jalan. Nah, itu gimana? Terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Oke, jadi di flowchart itu sesuai kondisi sama si program kita. Jika flowchartnya nggak ada decision, berarti di program itu nggak ada decision yang ngeartiin kalau misalnya itu adalah program iya atau tidak. Biasanya kalau misalnya programnya ada decision itu seperti kayak tadi di pengulangan, dia jadi bakal ditanya lagi apakah iya. Jika iya, maka program akan ngejalanin atau ngulangin lagi. Dan jika tidak, maka program akan end. Tapi jika program yang nggak ada decision, berarti itu kayak tadi yang kita deklarasiin yang pertama, yang integer A plus B yang kayak gitu. Itu kan berarti dia langsung kayak ngedeklarasiin rumus, terus langsung ke print jawabannya. Jadi itu nggak ada decision, udah nggak ada pertanyaan. Decision itu sebagai simbol yang ini nih, yang boolean, yang ya atau tidak. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dili Muhammad. Udah raise hand, bisa langsung aja ditanyain pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya tadi beberapa kali kan udah didemoin apa tuh yang ngejalan program. Terus saya ngeliat ada yang pakai return return nol, ada yang enggak dan hasilnya tuh sama aja. Itu fungsi return nol tuh apa ya? Terima kasih. Oke, Kak Gozi bisa langsung dijawab aja. Oke, aku izin langsung jawab ya. Jadi return itu tidak selalu wajib digunakan. Misalnya kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kalau misalnya nilai pengembalian, jika fungsi diharapkan untuk mengembalikan suatu nilai, maka pernyataan return itu wajib. Tapi kalau misalnya si fungsi itu nggak wajib menghitung sesuatu yang mengembalikan nilai, maka itu nggak perlu pakai return, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya program menggunakan return karena ada yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Jadi itu kayak ada standarnya gitu dalam sebuah program. Itu guys. Itu Bang. Oke, makasih Bang. Oke. Oke, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat aja ya.
Buat teman-teman yang mau tanya, mungkin kita tunggu sampai 7.42. Oke, ini ada yang udah nanya. Kak, ini nanti recordnya dibagiin tidak? Dibagiin ya, nanti tunggu aja di grup stringnya. Bakal dibagiin sama PPT-nya juga. Ayo teman-teman, nggak usah malu-malu, ditanyain aja. Kita di sini diskusi aja, diskusi santai. Tuh, biar nanti pas UTS nggak bingung lagi. Mumpung Betul ada tuh semua. kata Kak Yesa, biar UTS-nya jadi gampang banget loh kalau kita saling diskusi di sini. Oke, Oke, lanjut nih ada yang nanya nih Lata Lat, Latanza Akbar Fadilah. Kak mau nanya fungsi counter buat apa ya? Boleh gak sih langsung dijawab? Oke, aku izin jawab ya. Jadi, fungsi counter itu eh, seperti tadi untuk bukan untuk pengembalian nilai, tapi untuk penambahan sebuah nilai. Misalnya tadi kan aku deklarasiin tuh ada di program counter eh, i plus plus atau counter plus plus. Jadi, si variabel itu setiap pengulangannya berhasil, maka dia akan menambahkan plus plus atau satu gitu. Jadi, kalau misalnya bisa pakai yang lain, misalnya i plus plus berarti i ditambah satu di setiap pengulangannya. Jika pengulangan iya, maka ngeprint hasil ini. Terus kalau misalnya hasilnya ini berarti bakalan ditambahin lagi ke si penambahan nilai itu atau si counternya gitu guys. Oke, gimana nih? Terjawab nggak Lat, Latanza? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, lanjut nih ada pertanyaan lagi dari Rizky Anggra ini. Izin bertanya, tadi di bagian while itu ada persen i itu fungsinya apa ya? Dan apakah itu emang udah otomatis untuk menghitung sudah loop berapa kali? Boleh langsung jawab gak sih? Oke, aku izin jawab ya. Di nah, di tadi di pengulangan while ya. Ya, di pengulangan while itu di akhir itu i-nya itu persen i itu adalah ngambil nilai dari si counter. Jadi si counter ini adalah bertipe data integer juga. Bisa kita panggil pakai persen D atau persen I. Tapi karena ini cuman counter 0 doang dimulai dari 0, jadi kita bisa panggil menggunakan persen I dan udah pasti bakalan langsung apa tadi? Bakalan sudah langsung ke hitung otomatis untuk menghitung sudah berapa kali loopnya. Kayak gitu. Oke, gimana Sekar? Udah terjawab belum? Oke, ini Kak Gozi nih ada pertanyaan terakhir nih. Oh, ada lagi nih. Dari Saif Ali, pertanyaannya, izin bertanya Kak, kakaknya lebih prefer kode blok atau VS Code dan kenapa? Boleh langsung dijawab aja, Kak Gozi. Oke, aku jawab yang pertanyaan dulu ya Kak. Eh, aku lebih prefer ke code blocks atau VS Code. Teman-teman aku juga sering nanya kenapa lebih prefer ke code blocks atau ke VS Code. Aku jawab bakalan lebih proper ke VS Code untuk jangka panjang. Tapi untuk sekarang, kenapa aku pakai code blocks? Karena kita udah nggak perlu download compiler lagi seperti main gue-nya itu compiler C++ atau penerjemah dari bahasa kita menjadi ke bahasa program. Karena di bahasa program itu hanya ngebaca 0 dan 1. Jadi jika huruf A dia bakal ngebaca 000 terus 111 sekian dan B sama juga seperti itu. Jadi kalau dibilang proper, aku lebih proper pakai Visual Studio Code kayak gitu. Karena code blocks cuman kebutuhan buat C atau C++ aja gitu, Kak.
Udah terjawab belum? Kali. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Nibras. Kak, itu berarti counter itu pengganti I plus plus Kak? Oke, aku izin jawab ya. Kak, itu berarti counter itu pengganti I plus plus kah? Jadi counter itu adalah sebuah variabel bertipe data integer yang digunakan untuk pemanggilan seperti tadi. Tadi kan ada I plus plus, berarti itu kan variabel I di plus plus atau diinkrementkan. Jadi di penambahannya itu bakalan nambah sebanyak 1 kali. Nah, kalau counter ini hanya pengganti nama variabel karena variabel itu sifatnya bebas atau kita sebagai programmer yang ngebuat nama variabel itu. Tapi diwajibkan nama variabel itu yang gampang diingat atau gampang dicari. Jadi nggak boleh asal-asalan dan ada nama penamaannya juga gitu loh. Ada aturan penamaannya juga. Jadi kalau aku jawab I plus plus ini bisa dibilang pengganti counter ini, counter plus plus ini bisa dibilang pengganti si I plus plus tadi yang program awal karena nama variabel yang beda dan program yang beda. Kayak gitu. Oke, gimana nih? Coba tadi Nibras udah terjawab belum? Udah. Lanjut ke Aisyah Citra. Kak, kira-kira ada gambaran contoh soal yang mungkin sering diujikan nggak ya? Seperti referensi soal tahun sebelumnya. Boleh gak sih dijawab? Untuk contoh soal ya, aku sih udah sharing-sharing sama cutting aku yang D3 Sistem Informasi sama Bang Patih juga. Dan soal yang biasanya diujikan atau dikeluarin buat UTS nanti itu soal yang udah kita pelajarin di setiap pertemuannya. Kayak misalnya pertemuan pertama tuh ada flowchart di dasar pemrograman, terus misalnya di struktur data atau basis data ada yang lain itu bakalan yang udah kita pelajarin. Jadi kalau misalnya flowchart ini mungkin sampai pertemuan 6 kita kan pelajarin loop ya atau pengulangan. Mungkin sampai situ di UTS yang bakal dikeluarin kayak gitu. Oke, gimana Aisyah? Udah terjawab belum? Oke, lanjut ke Muhammad Fahri. Boleh nggak Bang sharing momen UTS dan sekolah terkait? Guys, ini Jujur aku masih semester 1, kita satu angkatan guys. Jadi aku belum ada setiap kali aku BIM atau bahkan ada kayak dia selalu bilang kayak materi yang bakal dikeluarin itu materi yang udah kalian pelajarin di semester 1 kayak di pertemuan 1 sampai pertemuan 5 atau pertemuan pertemuan 6 contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk UTS Dasprok aku sendiri, pengalaman aku sendiri belum ada. Mungkin kalau misalnya dari sharing session antara aku dan cutting-cutting yang lain, mungkin itu yang bisa aku sharing kayak gitu. Oke, seru banget nih sesi tanya jawabnya. Tapi sayang sekali pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir nih teman-teman. Tapi tenang aja buat teman-teman yang masih butuh diskusi, bisa langsung chat di grup string aja ya. Nanti akan dibantu jawab oleh mentor atau teman-teman lain yang mengerti.